Halo teman-teman edit blog tema. Di zaman informasi melimpah, seharusnya kita dapat mempersempit jarak antara kita yang kurang beruntung membaca pendidikan dengan mereka yang beruntung. Tentu saja, pendidikan itu sangatlah penting, tapi itu tadi ya, tidak semua orang beruntung. Lalu, jika kita beruntung di jalur pendidikan, apakah selamanya kita beruntung? Seandainya kita beruntung ya, tentu saja tidak. Orang berpendidikan juga belum tentu akan beruntung masa depannya. Kalau ia tidak bisa memanfaatkan pendidikannya yang telah ia lalui selama bertahun-tahun dengan berkorban waktu dan uang, tapi ya kita tidak membahas nasib seseorang, apalagi masa depan manusia. Itu di luar kemampuan saya khususnya. Di sini saya hanya ingin menekankan, di dunia dengan informasi yang sudah banyak sekali yang gratis, orang tidak pendidikan atau dengan pendidikan yang tidak memadai, janganlah sampai berkecil hati. Ada banyak contoh orang sukses. Mereka bahkan kini membayar dan menggaji orang-orang berpendidikan. Oh ya teman-teman edit blog tema yang gonting-gonting, cakep-cakep. Sebelum saya lanjutkan topik ini, saya mau kasih informasi. Ketika membuat konten video ini seperti biasa, saya menggunakan iPad mini 6, yakni kamera depannya buat merekam video. Lalu untuk mengolah suaranya, saya menggunakan mikrofon kecil mungil dengan kemampuan wireless sehingga tidak perlu repot-repot pakai kabel dan fitur noise cancelling yang bisa meredus atau mengurangi kebisingan. Cara menggunakannya cukup dengan memasang transmitternya ke lubang Type-C iPad mini, lalu tekan tombol mikrofonnya ini, ada tombolnya di sini ya, untuk menghubungkannya ke iPad mini 6. Semudah itu saja. Harganya juga sudah jauh turun loh. Yang minat bisa periksa keranjang kuning ya. Oke. Oke, kita lanjutkan topik kita tadi ya. Tentu saja, ada banyak keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan tanpa perlu pendidikan formal yang memadai. Berikut adalah beberapa contoh yang akan saya berikan. Satu, keterampilan teknis misalnya. Ada banyak keterampilan teknis yang dapat dipelajari dengan mempraktikkan dan menguasai keterampilan dasar. Beberapa contoh termasuk keterampilan pemrograman. Saya sedang menjalani ini ya, sedang otodidak ya, tentang pemrograman. Desain grafis, fotografi, pembuatan video atau konten video, perbaikan dan perawatan kendaraan, pembuatan kerajinan tangan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, keterampilan sosial. Keterampilan sosial seperti kemampuan berbicara, kemampuan berkomunikasi, bisa dilatih loh. Kepemimpinan, bekerja sama tim, dan kemampuan memecahkan masalah dapat diajarkan dan dikembangkan melalui pengalaman sehari-hari, melalui hubungan dengan orang lain, dan melalui membaca buku dan sumber daya online. Ketiga, ini contoh yang ketiga, keterampilan bahasa, yaitu bahasa asing dapat dipelajari melalui kursus online. Sudah banyak loh contoh ini ya. Atau dengan mempraktikkan bahasa asing dengan teman-teman atau keluarga. Tidak usah malu praktik ya. Anda juga, kalian juga bisa meningkatkan kemampuan berbahasa, bahasa apa saja, dalam bahasa yang sudah kalian kuasai. Dengan cara membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa tersebut di kehidupan sehari-hari. Contoh keempat, keterampilan pemasaran dapat diajarkan melalui membaca buku, menghadiri seminar, webinar, atau bekerja dengan mentor dan atau konsultan pemasaran. Ini bisa bikin kaya juga ini ya. Yang kelima adalah keterampilan manajemen waktu. Ini kelemahan saya ini. Saya akui ini kelemahan saya manajemen waktu, yaitu keterampilan manajemen waktu juga sebenarnya dapat diajarkan dengan mudah dengan cara membaca buku atau artikel online tentang topik tersebut dan dengan mencoba berbagai teknik untuk meningkatkan efisiensi waktu. Sekali lagi pendidikan sangatlah penting, tapi hanya jika kalian telah beruntung melewatinya, beruntung dan mampu ya. Tapi kalian harus belajar juga merubah ketidakberuntungan jika kalian merasa tidak beruntung dan membalikkan keadaan hidup Anda lalu meraih keberuntungan dan masa depan kalian sendiri. Dan saya tidak mengatakan apa yang saya sampaikan ini cocok untuk semua orang loh, karena saya bisa saja salah dan menjadi misinformasi ya kan. Akan tetapi saya harus menekankan satu hal. Apabila kalian sudah merasa pesimis, ingatlah setiap waktu dalam hidup kalian itu, setiap tarikan napas yang kalian hela adalah sangat-sangat berharga. Apalagi jika kalian masih muda, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Ingatlah bahwa keterampilan yang dipelajari tanpa pendidikan formal dapat menjadi sangat berharga dan membantu dalam karir dan kehidupan Anda. Dalam banyak hal, dalam banyak kasus, keterampilan praktis dan pengalaman yang diperoleh dalam pekerjaan atau proyek sampingan dapat menjadi lebih berharga daripada sekedar gelar formal atau gelar kesejahteraan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Edit Tema ya.